Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD. Juga yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ilzamul Hikam MPD. Juga seluruh teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Wardah Latifah dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2 akan menyampaikan sedikit tentang fase dan tugas perkembangan. Yuk simak penjelasannya. Baik, yang pertama ada fase dan tugas perkembangan. Fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan dapat dibagi menjadi beberapa fase utama yang umumnya melibatkan perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Fase-fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bayi dan balita umur 0 sampai 2 tahun. Fase ini ditandai oleh perkembangan fisik yang cepat seperti pertumbuhan berat badan dan panjang tubuh. Kemampuan motorik kasar dan halus berkembang pesat seperti berjalan dan mengambil objek dengan tangan. Yang kedua ada usia prasekolah umur 3 sampai 5 tahun. Kemampuan bahasa dan komunikasi semakin berkembang termasuk kemampuan berbicara dengan frasa dan kalimat. Perkembangan sosial melibatkan pembentukan hubungan dengan teman sebaya dan mulai belajar tentang norma sosial. Kemampuan motorik kasar dan halus terus meningkat. Kemungkinan anak-anak untuk bermain dan belajar melalui aktivitas fisik. Yang ketiga ada usia sekolah awal yaitu umur 6 sampai 12 tahun. Perkembangan kognitif terus berlanjut dengan peningkatan kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah. Anak-anak mulai belajar keterampilan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Interaksi sosial menjadi lebih kompleks dengan perkembangan persahabatan dan identitas diri yang lebih kuat. Yang keempat ada remaja umur 13 sampai 19 tahun. Fase ini ditandai oleh perubahan fisik besar seperti pertumbuhan tubuh dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Kemampuan berpikir abstrak semakin berkembang, tetapi emosi dan identitas diri bisa menjadi sangat labil. Lalu yang kelima ada dewasa awal, yaitu umur 20 sampai 40 tahun. Orang dewasa muda seringkali mengalami transisi signifikan seperti menyelesaikan pendidikan, memulai karir, dan membentuk keluarga. Kemampuan berpikir rasional dan membuat keputusan semakin berkembang. Fase ini juga seringkali ditandai oleh eksplorasi diri dan eksperimen dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang keenam, dewasa pertengahan umur 41 sampai 65 tahun. Orang dewasa pertengahan menghadapi tantangan seperti mengatasi tenggat waktu karir dan menghadapi perubahan fisik yang terkait dengan usia. Keluarga dan tanggung jawab sosial seringkali menjadi fokus utama. Mereka juga dapat mengalami krisis eksistensial dan refleksi tentang tujuan hidup. Lalu yang ketujuh ada lansia yaitu umur 65 tahun ke atas. Dan perubahan fisik terkait usia menjadi lebih nyata seperti penurunan kekuatan otot dan kesehatan yang semakin rapuh. Sosial dan emosional, lansia mungkin menghadapi isolasi sosial dan pertimbangan tentang akhir kehidupan. Namun, banyak orang tetap aktif secara sosial dan kognitif, terlibat dalam aktivitas seperti bermain catur atau memelihara hubungan dengan cucu. Lalu yang B di sini ada fase perkembangan menurut teori Piaget. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menyoroti bagaimana anak-anak berkembang dalam pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Teori Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 fase utama, yaitu
Yang pertama ada sensomotor, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Yaitu A. Fase ini terjadi pada bayi dan balita awal. Lalu B. Ada anak-anak dalam fase ini belajar tentang dunia mereka melalui indera dan tindakan fisik. C. Mereka mengembangkan pemahaman tentang objek permanen atau kemampuan untuk menyadari bahwa objek masih ada meskipun tidak terlihat. Lalu D. Terjadi perkembangan awal dalam kemampuan berpikir simbolis seperti menggunakan bahasa dan bermain imajinatif. Yang kedua ada praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. A. Pada fase ini terjadi selama usia prasekolah. Berpikir mereka lebih berdasarkan pada perwakilan mental daripada operasi logis. Contohnya, mereka mungkin tidak memahami prinsip konservasi. Misalnya bahwa jumlah cairan dalam gelas tetap sama meskipun gelas itu berbentuk berbeda. Yang ketiga ada operasional konkret, yaitu umur 7 sampai 11 tahun. A. Fase ini terjadi selama masa kanak-kanak tengah. B. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis tentang objek dan peristiwa dalam dunia konkret mereka. C. Mereka mampu memahami prinsip konservasi dan melakukan operasi mental pada objek dan situasi tertentu. Lalu D. Namun berpikir mereka masih sangat terikat pada konteks konkret dan nyata sehingga abstraksi lebih sulit bagi mereka. Yang keempat ada operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. A. Fase ini terjadi selama masa dewasa, masa remaja dan dewasa. Anak-anak mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi dan abstrak. C. Ada mereka mampu memproses informasi secara logis dan mengembangkan hipotesis tentang dunia yang tidak hanya berdasarkan pengalaman langsung. D. Kemampuan untuk berpikir tentang konsep-konsep seperti moralitas, politik, dan filsafat semakin berkembang. C. Yaitu teori perkembangan sosial emosional Erikson. Erikson, seorang psikolog perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan sosial emosional yang memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan emosional sepanjang rentang kehidupan individu. Teori Erikson mengidentifikasi 8 tahapan perkembangan masing-masing dengan tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh individu. Berikut adalah ringkasan teori perkembangan sosial emosional Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, yaitu umur 0 sampai 1,5 tahun. Tugas perkembangan membentuk rasa kepercayaan dalam hubungan dengan caregiver, biasanya orang tua. B. Hasil positif. Bayi yang merasa dicintai, aman, dan diberi perhatian akan mengembangkan rasa kepercayaan. Dan C. Hasil negatif. Jika bayi mengalami kurangnya perhatian dan perawatan, ia mungkin mengembangkan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Yang kedua ada onotomi versus malu dan ragu, yaitu usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. A. Tugas perkembangan membangun otonomi dan rasa kontrol atas tindakan dan fungsi fisik mereka. B. Hasil positif. Anak yang diberi kesempatan untuk menjelajahi dunianya dengan batasan yang wajar akan mengembangkan rasa otonomi. C. Ada hasil negatif. Jika anak merasa dibatasi atau dikekang terlalu keras, ia mungkin mengalami rasa malu dan ragu. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah, yaitu umur 3 sampai 6 tahun. Tugas perkembangan anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk permainan dan aktivitas kreatif. B. Hasil positif. Anak-anak yang merasa didukung dalam menjalani eksplorasi dan inisiatif mereka akan mengembangkan rasa inisiatif. Yang keempat ada usaha untuk kompetensi versus rendah diri, yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Tugas perkembangan anak-anak mulai mengembangkan keterampilan dan merasa kompeten dalam berbagai bidang seperti sekolah, olahraga, dan teman sebaya. Hasil positif, anak-anak yang merasa diberdayakan dan didukung dalam usaha mereka akan mengembangkan rasa kompetensi. Dan C. Hasil negatif,
Jika mereka mengalami kegagalan berulang, mereka mungkin mengalami rendah diri. Yang kelima ada identitas versus bingung peran, yaitu umur 12-18 tahun. C. Hasil negatif, jika mereka tidak dapat mengatasi konflik identitas, mereka mungkin mengalami kebingungan peran. Yang keenam ada intimasi versus isolasi, yaitu usia 18-40 tahun. A. Tugas perkembangan mencari hubungan intim dan membangun komitmen dalam hubungan. B. Hasil positif, individu yang dapat membentuk hubungan yang sehat akan mengalami intimasi. Yang selanjutnya ada produktivitas versus stagnasi, yaitu umur 40-65 tahun. Tugas perkembangannya yaitu mencari makna dan tujuan dalam hidup serta memberikan kontribusi pada masyarakat. B. Hasil positif, orang yang merasa produktif dalam karir, keluarga, atau aktivitas sosial akan mengalami produktivitas. C. Hasil negatif, jika mereka merasa terjebak atau stagnan, mereka mungkin mengalami stagnasi. Yang kedelapan ada keintiman versus putus asa, yaitu usia 65 tahun ke atas. Tugas perkembangan menerima kematian sebagai bagian dari siklus hidup dan merenungkan kembali hidup mereka. Hasil positif, orang yang dapat merenungkan hidup mereka dengan rasa puas dan menerima kematian dengan damai akan mengalami keintiman. C. Hasil negatif, jika mereka merasa putus asa atau tidak puas dengan pencapaian hidup mereka, mereka mungkin mengalami keputusasaan. Lalu yang D ada implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Pemahaman mengenai fase-fase perkembangan baik dalam teori perkembangan kognitif Piaget maupun teori perkembangan sosial emosional Erikson memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan. Pendidik, guru, dan orang tua dapat menggunakan pemahaman ini untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan tahap perkembangan anak. Yang pertama ada peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan siswa. Peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan siswa sangat penting dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Guru bukan hanya pengajar mata pelajaran, tetapi juga pemimpin dalam membentuk perkembangan sosial, emosional, dan kognitif siswa. Berikut adalah beberapa peran utama guru dalam konteks ini. A. Memahami kepribadian siswa. Guru harus memahami karakteristik individu setiap siswa, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan mereka. Ini membantu guru mengenali cara terbaik untuk mendukung perkembangan mereka. B. Mengenali tahap perkembangan. Guru perlu memahami tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional siswa di berbagai tingkat usia. Ini membantu guru menyesuaikan pendekatan pengajaran dan harapan dengan tahap perkembangan siswa tersebut. C. Mengamati perilaku siswa. Pengamatan adalah alat yang kuat untuk guru memahami perkembangan siswa. Dengan memperhatikan bagaimana siswa berinteraksi dengan lingkungan dan rekan-rekan mereka, guru dapat mendapatkan wawasan tentang kebutuhan mereka. Yang kedua, ada pengaruh fase perkembangan terhadap strategi pembelajaran. Pengaruh fase perkembangan individu seperti yang dijelaskan dalam teori-teori seperti teori Piaget dan teori Erikson sangat penting dalam menentukan strategi pembelajaran yang efektif. Setiap tahap perkembangan memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda karena siswa memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda pada setiap tahap tersebut. Berikut adalah pengaruh fase perkembangan terhadap strategi pembelajaran. A. Yaitu penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran. Pada tahap sensomotorik atau usia 0-2 tahun menurut teori Piaget, pembelajaran harus lebih fokus pada pengalaman sensorik dan penggunaan objek fisik. Oleh karena itu, guru di tahap ini perlu menyediakan lingkungan yang kaya akan pengalaman sensorik. Pada tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, strategi pembelajaran harus mencakup pemahaman bahwa anak-anak pada tahap ini lebih baik dalam memahami konsep nyata dan konkret. Kurikulum harus memiliki konteks yang lebih nyata dan relevan. B. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai.
Anak-anak pada usia prasekolah usia 3-5 tahun cenderung belajar melalui bermain dan aktivitas fisik. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang aktif, bermain peran, dan berkolaborasi sangat sesuai untuk tahap ini. Pada tahap remaja usia 12-18 tahun, menurut teori Erikson, siswa mulai mencari identitas mereka. Strategi pembelajaran harus memberi mereka kesempatan untuk eksplorasi dan diskusi yang mendalam untuk membantu mereka merespon pertanyaan tentang identitas dan peran mereka dalam masyarakat. C. Memberikan dukungan emosional yang tepat. Pada tahap-tahap awal perkembangan, guru perlu memahami bahwa siswa mungkin memiliki kebutuhan emosional yang berbeda. Guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Pada tahap remaja, penting bagi guru untuk menjadi pendengar yang baik dan membantu siswa dalam mengelola perasaan mereka saat mereka mencari identitas dan mengatasi konflik emosional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.